Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ibu senang kalian masih bisa mengikuti pembelajaran setiap harinya dengan baik. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan yang sudah memimpin kami Tuhan sepanjang istirahat kami semalam hingga pagi ini. Tuhan yang memberikan kesehatan kekuatan baru bagi kami untuk dapat melaksanakan setiap aktivitas dengan baik. Dan Kau yang akan berkati ketika kami merenungkan firman Tuhan, dan yang akan berikan hati dan pikiran yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan menekan firman Tuhan yang diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Silakan buka Alkitab kalian, Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Kalau sudah, kita akan bacakan bersama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan nyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah bahwa kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Amin. Renungan kita hari ini berjudul Percaya pada penyertaan Tuhan. Nah, kita lihat kembali Tuhan mengutus malaikatnya untuk bertemu dengan Gideon, di mana di bawah pohon tarbantin di Ofra. Nah, saat malaikat Tuhan itu datang dan berfirman kepada Gideon, justru Gideon langsung menanyakan maksud dan tujuan Tuhan, kenapa bangsa Israel harus berada di bawah kekuasaan orang-orang Midian. Nah, Gideon sebenarnya tidak tahu sebelumnya tujuan Tuhan menemuinya saat itu adalah apa. Jadi tujuan Tuhan menemui Gideon melalui malaikat itu adalah untuk memilih dan mengutus Gideon menjadi penyelamat bagi orang-orang Israel, untuk menyelamatkan orang-orang Israel dari kekuasaan orang-orang Midian. Nah, setelah mendengarkan pesan Tuhan yang seperti itu, apa yang terjadi pada Gideon? Gideon langsung merasakan ketakutan. Dia takut, dia gentar, dia tidak yakin, dia ragu. Karena apa? Dia tahu orang Midian itu sangat besar dan sangat kuat. Bangsa itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang tidak terkalahkan. Karena itu Gideon merasa ketakutan. Bahkan kenapa dia sangat takut? Karena kalau kita lihat di renungan sebelumnya di minggu lalu, kalau kalian ingat kembali, bangsa Israel berada di bawah kekuasaan orang Midian berapa lama? 7 tahun lamanya. Bagaimana tidak kuat? Seperti itu. Nah, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai Gideon. Jadi Tuhan tidak akan meninggalkan Gideon. Tuhan mengingatkan Gideon kembali bahwa Tuhan menyertai Gideon. Begitu pula yang Tuhan lakukan bagi kita semua. Tuhan selalu menyertai hidup kita. Tuhan akan selalu memberkati segala kebutuhan kita. Tuhan mau senantiasa menyertai kita asalkan kita mau percaya kepada penyertaan Tuhan itu sendiri. Nah, pernahkah kalian merasakan takut?
merasa tidak percaya diri, merasakan keraguan untuk mengerjakan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita? Pernah nggak kalian merasa takut tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas kalian, merasa takut tidak bisa tuntas ketika mengerjakan soal ulangan, atau merasa tidak yakin akan naik kelas? Mungkin hal tersebut membuat kita merasakan ketakutan. Tapi yang perlu kita ingat adalah Tuhan tahu persis kita mampu atau tidak. Karena itu kita diminta untuk senantiasa mengandalkan penyertaan Tuhan. Mari kita belajar melakukan tugas besar yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan akan menyertai kita untuk menyelesaikan tugas besar yang Dia berikan bagi kita. Mari belajar untuk senantiasa percaya pada penyertaan Tuhan dan terus berusaha mengerjakan tugas besar kita sebaik-baiknya. Kalau kalian menjadi seorang siswa, tugas kalian menyelesaikan pembelajaran kalian dan menyelesaikan setiap tuntutan tugas-tugas. Nah, kerjakan dengan baik, berusahalah dengan baik dan tetap andalkan Tuhan, karena Tuhan yang akan menyertai kalian. Nah, tugas kalian adalah berikan satu alasan kalian mengapa kalian harus percaya pada penyertaan Tuhan. Tuliskan satu alasan kenapa saya harus percaya pada penyertaan Tuhan. Silakan kalian tuliskan di private comment, di komen di Google Classroom kalian, di tugas kalian. Silakan diketik di situ dan di submit, dikumpulkan langsung di komen tersebut. Oke, itu tugas kalian. Berikan satu alasan kenapa kalian harus percaya pada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan yang senantiasa menyertai kami, mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, seperti Tuhan tidak meninggalkan Gideon, Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami agar kami boleh menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan, sebagai seorang siswa, dan kami boleh belajar untuk berusaha dan tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih semuanya. Semangat untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah.